Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ananda Khairo Amalina. Saya dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 2404140005. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pendidikan konservasi dengan judul Pendidikan Kebencanaan dan Mitigasi Bencana. Adapun tujuan presentasi yang pertama, menjelaskan tindakan mitigasi untuk berbagai jenis bencana. Yang kedua, mengulas tantangan dan solusi dalam pendidikan kebencanaan. Yang ketiga, mengangkat peran kearifan lokal dalam mitigasi bencana. Yang empat, menawarkan cara meningkatkan kesadaran generasi muda. Untuk yang pertama adalah tindakan atau upaya mitigasi bencana alam. Yang pertama itu ada pemetaan. Untuk mitigasi bencana, pemetaan sangat penting, terutama untuk wilayah yang rawan bencana, karena berfungsi sebagai dasar untuk membuat keputusan tentang bagaimana mengantisipasi dan mengantisipasi bencana. Yang kedua, reboisasi dan penghijauan. Proses penanaman kembali hutan yang sudah gundul dikenal sebagai reboisasi. Dengan melakukan hal ini, kita sudah ikut berkontribusi dalam mengurangi dampak kerugian bencana, seperti mencegah erosi tanah dan melindungi sumber air. Dan yang terakhir ada sosialisasi, penyuluhan, dan pendidikan. Untuk sosialisasi sendiri itu bermaksud menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai bencana alam, yang untuk penyuluhan itu memberikan pemahaman dan keterampilan pada masyarakat, dan yang terakhir itu pendidikan untuk membentuk karakter sadar bencana sejak dini. Nah, selanjutnya adalah tindakan atau upaya mitigasi bencana alam, non-alam, dan sosial non-alam. Yang pertama, mitigasi bencana non-alam. Untuk upaya mitigasi, yang pertama itu penguatan sistem kesehatan seperti fasilitas, tenaga medis, dan alat deteksi dini. Yang kedua, ada pendidikan dan literasi digital agar masyarakat tidak mudah panik akibat hoax. Yang kedua adalah mitigasi bencana sosial. Adapun upaya mitigasi yang pertama adalah pendidikan karakter dan toleransi sejak dini di sekolah dan masyarakat. Dan yang kedua, itu keterlibatan tokoh agama dan adat dalam menjaga perdamaian. Selanjutnya adalah tantangan dan solusi dalam pendidikan kebencanaan. Untuk tantangannya sendiri, yang pertama beratnya beban kurikulum siswa, yang kedua kurangnya pelatihan guru, yang ketiga kondisi bangunan sekolah yang memprihatinkan. Adapun untuk solusinya adalah yang pertama adalah pelatihan pendidik, yang kedua kampanye literasi bencana, yang ketiga pemanfaatan teknologi edukatif, dan yang terakhir simulasi rutin di sekolah. Nah, selanjutnya adalah kearifan lokal sebagai alternatif mitigasi bencana. Di sini, apa sih pendapat saya tentang kearifan lokal sebagai alternatif mitigasi bencana? Kearifan lokal memiliki peran penting dalam mitigasi bencana, terutama di wilayah dengan keterbatasan teknologi. Pengetahuan ini bersifat kontekstual karena disesuaikan dengan kondisi geografis dan budaya setempat. Selain itu, kearifan lokal mudah diterima masyarakat karena sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Berasal dari pengalaman nyata menghadapi bencana, kearifan lokal menjadi alternatif strategis yang efektif dalam mengurangi risiko, khususnya di daerah terpencil. Adapun contoh konkret di Indonesia, ada Smong Simeulue Aceh, di mana ajaran tradisional untuk mengenali tanda tsunami.
Saat gempa disertai air surut, segera lari ke dataran tinggi. Adapun bagaimana cara meningkatkan kesadaran generasi muda? Yang pertama itu integrasi ke pelajaran dan ekstrakurikuler. Yang kedua, mengikuti festival budaya dan lomba. Yang ketiga, membuat konten digital edukatif. Dan yang terakhir, kegiatan riset dan pengabdian. Adapun ini adalah sumber dalam presentasi yang saya buat. Baik, sekian atas presentasi yang saya berikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.